Jadi kalau umpamanya kita mau isolasi mandiri, kita memang harus mempunyai perangkat-perangkat yang bisa membantu kita dimonitor sama dokter lain atau perawat lain. Jadi saya masuk di kamar ini karena ini kamar memenuhi syarat. Begitu sampai rumah, saya langsung kontak telepon ke mana? Ke Satgas Covid. Saya telepon ke Satgas Covid bahwa saya positif. Saya lapor, saya positif. Pertama saya lapor ke lingkungan saya, RT, RW, kelurahan. Terus dari Satgas Covid minta saya ngirimin fotokopi KTP, saya fotokopi KTP, KK. Jadi gak lama kemudian dari puskesmas telepon juga, puskesmas telepon. Di sana ada memang perawat, saya nggak tahu atau bagian yang menanganin satgas, termasuk Satgas Covid juga. Mereka tanya gimana, masalahnya di mana. Saya jelaskan bahwa saya sudah dirawat di rumah sakit 3 hari, terus sekarang dokter membolehkan saya untuk isolasi mandiri di rumah. Terus akhirnya mereka catat semuanya. Kalau ada apa-apa, nomor saya juga ditanya. Dia setiap saat juga nanya ke saya gimana kabarnya, gimana keadaannya segala macam, berapa sekarang oximeternya itu. Jadi sekarang tuh yang paling penting itu. Jadi saya di rumah ini sekarang untuk amannya. Jadi kalau umpamanya kita mau isolasi mandiri, kita memang harus mempunyai perangkat-perangkat yang bisa membantu kita dimonitor sama dokter lain atau perawat lain. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa tanya. Jadi ini ada oximeter. Ini oximeter ini dia dia mengecek kandungan oksigen di darah kita. Jadi ini mutlak, saya juga baru tahu. Ternyata ini kalau umpamanya, nah ini sekarang saya udah 99. Jadi udah, nah ini 98. 99, 98 ini bagus. Kalau dia di bawah 95 itu kita udah mesti warning, itu hati-hati, karena di bawah 95 berarti kandungan oksigen di darah kita itu mulai berkurang, harus dibantu dengan oksigen. Tapi alhamdulillah selama di rumah sakit, di rumah selama 10 hari ini saya oximeter saya masih bagus, ini 98. Jadi saya berkisar antara 97, 98. Setiap 2 jam saya cek oximeter saya, karena saya dimonitor terus dari ponakan-ponakan saya, dari anak saya. Berapa sekarang? Cek berapa ini oximeternya berapa. Setiap saya udah pusing sendiri karena mau istirahat, tapi dia cuma melalui dari handphone ya, WA atau telepon, cek oximeter, cek temperatur, cek tensi, setiap saat begitu terus. Pusing juga saya lama-lama disuruh tanya, tapi ini ya sebenarnya baik, cuman kadang-kadang kita mau istirahat, di telepon, oximeternya berapa sekarang, tensinya berapa sekarang, ini udah minum obatnya belum, waduh. Nah, jadi selain oximeter, saya juga persiapkan temperatur. Jadi kita setiap saat juga saya cek di temperatur, tapi temperatur saya relatif masih cukup bagus, antara 35, 36, 36. Jadi masih temperatur di situ. Sama yang masih suka naik turun sebenarnya tensi saya. Tapi selain saya menggunakan obat tensi dari dokter, saya juga ini sekarang 34,9 malah. 34,9. Nah, jadi alat itu yang
paling penting gitu ya, oximeter. Kalau kita mau isolasi di rumah, kita harus punya oximeter, temperatur, sama alat ini nih untuk tensi. Dia saya bisa di atas 149, nanti tiba turun 38, tapi nggak pernah stabil terus. Tapi saya setiap saat saya tes dan saya dimonitor terus dari luar berapa tensinya, dan dia nggak percaya kalau bilang sudah, mana fotonya. Jadi saya mesti kirim, kirim. Nggak apa-apa sih, baik juga, cuman kadang-kadang lebih galak dari suster. Nah, jadi waktu pulang saya dibawain ini dari rumah sakit. Ini obat-obatan, ini ada 9 macam obat-obatan rumah sakit ini untuk selama isolasi mandiri di rumah. Ini yang saya makan. Saya ini dosisnya vitamin C dosis tinggi sehari 3 kali, vitamin D sehari 3 kali, zinc 1 hari 1 kali. Nah, itu yang nah, tapi kalau saya tambahan saya sendiri, saya makan bawang putih. Kadang-kadang saya punya, saya jadi bawang putih katanya ini bawang putih cukup bagus nih, sama apa namanya, jadi katanya kalau di Korea sama di Vietnam itu katanya kebanyakan mereka pada orang-orangnya banyak terhindar dari itu karena mereka punya kebiasaan minum lemon tea. Jadi saya juga mengkonsumsi lemon tea, tapi yang perlu dijaga bahwa perut ya. Kalau umpamanya kita lambung kita nggak kuat, hati-hati, jangan kita pakai terlalu banyak asam-asamannya. Itu apalagi, jadi yang paling penting untuk teman-teman sobat angler, jangan kecil hati, jangan stres. Kita mesti tough, kita mesti percaya bahwa kita bisa sembuh. Ikuti anjuran-anjuran dokter, kita ikuti supaya imunitas kita naik. Dan jaga jangan sampai keluarga kita atau orang lain bisa terjangkit karena kelalaian kita. Jadi waktu setelah saya lapor ke lingkungan, ke Satgas Covid, besoknya langsung rumah disemprot desinfektan. Jadi ini rumah saya udah 3 kali disemprot sama petugas dari kelurahan, dari RW setempat, disemprot di luar dan di dalam. Tapi di kamar saya enggak ya, kalau saya disemprot ini, wah bisa gawat. Ini saya juga pakai ini karena ruangan ini termasuk agak dingin ya, kasih dingin. Jadi itu aja. Sama itu apa? Jadi selain zinc, obat saya juga dibantu juga pakai vitamin ya. Ada vitamin bagus juga, madu. Jadi ada madu itu bisa dicampur apa aja madu. Jadi biasa madu pakai bawang putih, madu, udah gitu. Bisa juga teh, jeruk, madu. Nah ini sekarang udah jam-jamnya saya kiriman makanan dari luar, jadi saya nggak boleh keluar. Jadi nanti cuma saya tanya, itu makanan sudah di luar? Makanan udah di luar belum ya? Makanan udah ada? Makanan udah ada? Udah di situ? Oh belum? Jadi katanya makanan belum disiapin, baru mau disiapin. Nah saya juga bilang, di antara itu obat-obat juga, saya juga banyak yang menyarankan suruh diuap, diffuser, diuap dengan minyak kayu putih, eukaliptus. Ini juga saya juga udah siap sama oksigen ya. Jadi kalau umpamanya sampai oksigen dalam darah saya kurang, langsung ini saya juga udah siap. Jadi kalau umpamanya itu kita harus sudah punya oksigen kalau yang ada ya, sebaiknya, terutama kalau umpamanya ada masalah dengan paru-parunya. Jadi kita siap kalau umpamanya oximeter kita di bawah 95, langsung kita bantu dulu untuk menaikkan oksigen di dalam darah kita. Itu aja. Oh ini saya mau kasih lihat, kalau
Saya juga banyak yang menyarankan katanya suruh terapi pakai ini. Jadi saya sehari 3 kali, pagi, siang, malam saya uap pakai ini. Saya uap pakai ini. Jadi ini isinya air. Tunggu dia mendidih baru kita kasih eukaliptus, kita kasih minyak kayu putih ya. Ini sehari saya uap ini 3 kali supaya konon katanya virus itu tuh dia bersarang di dada kita, di tenggorokan. Ada yang tidak bisa terjangkau katanya lagi nih, saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut aja. Katanya virus itu dia bersembunyi di dada kita, di paru-paru, dan itu tidak terjangkau dengan obat, tapi dia bisa terjangkau dengan uap. Jadi uap yang masuk di rongga kita. Oh iya, saya lupa juga, saya juga di antara obat-obat ini saya juga diberi obat kumur. Jadi obat kumur sehari 3 kali, karena virus itu berada di daerah tenggorokan sama paru-paru. Jadi kita siap sehari 3 kali kita kumur-kumur pakai obat kumur tenggorokan. Kita kumur-kumur supaya rongga kita bersih. Nah ini setelah dia mendidih, kita masukkan minyak kayu putih ini. Terserah mau berapa banyak, sampai baunya tuh menyengat. Ya, jadi makanan saya di luar udah ada, anak saya suster bilang makanan udah siap, tapi saya mau diuap dulu. Jadi uap itu kita masukkan ke dalam mulut, kita buang di hidung. Kita masuk ke dalam mulut, kita buang ke dalam hidung. Kalau umpamanya nggak ada ketel pemanas gini, bisa juga kita masak air panas, terus kita tutup pakai handuk, itu kayak yang biasa begitu. Tapi kalau saya lebih sederhana, pakai ini aja lah. Jadi ini uap, baunya bau minyak kayu putih ya. Ya cukup. Jadi gak usah lama-lama. Jadi kira-kira 5 menit aja cukup. Kita uap tenggorokan kita supaya uap itu masuk tenggorokan dan keluar dari hidung supaya oke. Jadi ini barusan juga udah ada kontak dari luar, katanya makanan udah siap. Jadi saya di dalam kamar ini saya nggak pakai masker, tapi kalau saya mau buka untuk keluar, kadang-kadang saya juga kalau mataharinya di luar keras, setelah hari keberapa kemarin mataharinya keras, saya bilang saya mau keluar. Jadi jalur ke arah depan itu dikosongkan, nggak ada orang, saya pakai sarung tangan, saya keluar, saya berjemur, nanti saya masuk lagi, jalur yang saya lewati semua disemprot lagi desinfektan. Saya ambil makanan di luar, jadi kalau ambil makanan saya mesti pakai masker. Nih, jatah
jatah makan malamnya. Jatah makan malam sama ini ada, ini juga saya disuruh minum juga bawang putih, tapi dia hitam jadi black, apa namanya, bawang putih. Ini apa namanya, ini black garlic. Black garlic ini katanya bagus banget, ini kebiasaannya katanya ini makanan juga obatnya orang-orang Korea tuh katanya juga ini nih berdasar black garlic ini nih. Jadi ini bawang putih tunggal yang dimasukkan ke rice cooker selama 2 minggu tidak dibuka-buka jadinya hitam gini. Ini bagus juga, saya menurut sehari 3. Jadi selain obat rujukan dokter dan ini juga apa namanya, jus bawang putih dikasih madu sama lemon. Oke. Jadi sementara saya makan dulu karena apa namanya, saya harus siap-siap untuk apa, siap-siap untuk makan obat malam. Jadi ini tuh, ini semua ini masih berantakan semuanya. Ini posisi saya ini tuh, ini berat. Jadi karena nggak ada yang ngurus, saya sendiri, pasien sendiri yang ngurus kamarnya, karena nggak ada orang lain yang bisa ngurus, semuanya saya urus sendiri. Tapi emang kita harus sehat. Oh iya tuh, dia di belakang tuh ada foto, di belakang itu ada foto adik saya tuh, jagoan tuh, dia Kopassus gugur tahun 81, gugur di tim Kopassus, dia Nanggala 52, jagoan saya tuh, dia yang doain saya supaya saya sehat. Bentar ya, saya mau makan dulu.